warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika STME, merupakan dosen di program studi Teknik Geologi, jurusan Teknik Kebumian, Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala sejak tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023. Sebagai informasi, profil pendidikan yang pernah saya tempuh, saya lulusan S1 program studi Teknik Geologi Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2011. Selanjutnya, saya menempuh program S2 di program studi Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2015, dan pada tahun 2023, saya mengambil program profesi insinyur di Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Mineral Optik dan Petrografi, yang merupakan mata kuliah wajib di program studi Teknik Geologi Universitas Syekh Kuala yang dilaksanakan pada semester 3 dengan kode mata kuliah TGL 217 dengan bobot 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS berupa teori dan 1 SKS berupa praktikum. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana outline dari mata kuliah ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, yang kedua yaitu RPS, yang dimana dikaitkan dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk outline yang ketiga yaitu tentang materi pembelajaran, outline yang keempat tentang metode pembelajaran, yang kelima asesmen, dan yang keenam adalah proses belajar mengajar yang dilakukan pada mata kuliah ini. Delivery. Untuk deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Mineral Optik dan Petrografi merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Geologi yang menjelaskan tentang sifat-sifat optik mineral dan penamaan batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen secara pengamatan mikroskopis. Selain itu, mata kuliah ini juga menjelaskan tentang petrogenesa atau asal-usul pembentukan dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen berdasarkan kenampakan sayatan tipis batuan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu mikroskop polarisasi. Untuk rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Mineral Optik dan Petrografi, terdapat capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, di mana capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 capaian pembelajaran lulusan. Untuk capaian pembelajaran yang pertama yaitu memahami dan menguasai prinsip dan teori dasar ilmu geologi, serta aplikasinya secara menyeluruh. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang kedua yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang ketiga, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan capaian pembelajaran lulusan yang keempat yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah yang terkoneksikan dengan capaian pembelajaran lulusan, di mana
Capaian pembelajaran mata kuliah mineral optik dan petrografi terdiri dari 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk CPMK yang pertama, yaitu mampu memahami tentang mikroskop polarisasi dan manfaatnya. Capaian pembelajaran yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang pengamatan mineral berdasarkan sifat optik mineral. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memberikan penamaan jenis batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf, serta secara pengamatan mikroskopis. Selanjutnya adalah interaction. Materi pembelajaran yang dilakukan selama 16 kali pertemuan pada mata kuliah mineral optik dan petrografi, yaitu pada minggu pertama, pokok pembahasan tentang pendahuluan terkait mineral optik dan petrografi, serta kontrak kuliah yang akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Pada minggu kedua, pokok pembahasan tentang pembuatan sayatan tipis batuan. Pada minggu ketiga dan keempat, pokok pembahasan tentang ortoskop nikel sejajar. Pada minggu kelima dan keenam, pokok pembahasan tentang ortoskop nikel bersilang. Pada minggu ketujuh tentang ortoskop konoskop, dan pada minggu ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Dari minggu pertama sampai minggu ke-8, pokok pembahasan atau materi pembelajaran dikaitkan penilaiannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah, poin pertama dan kedua. Pada pokok pembahasan pertemuan ke-9 dan ke-10 tentang petrografi batuan sedimen, untuk minggu ke-11, pokok pembahasan tentang petrografi batuan sedimen plastik. Pada pertemuan ke-12 tentang petrografi batuan sedimen non-plastik. Pada pertemuan ke-13, pokok bahasan tentang petrografi batuan piroklastik. Dan pada pertemuan ke-14 dan ke-15, pokok pembahasan tentang petrografi batuan metamorf, serta pada minggu ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16, dikaitkan dengan penilaiannya terkait capaian pembelajaran mata kuliah, poin kedua dan ketiga. Berikut ini adalah sumber belajar atau referensi yang digunakan dalam mengampu mata kuliah mineral optik dan petrografi. Dan berikut ini merupakan pedoman praktikum yang dipakai dalam melaksanakan praktikum pada mata kuliah mineral optik dan petrografi. Untuk metode pembelajarannya sendiri, dalam proses belajar mengajar, mata kuliah mineral optik dan petrografi dilakukan secara hibrid, yaitu tatap muka di kelas, dengan metode pembelajarannya berupa teaching center learning dan student center learning, di mana dengan menerapkan sistem ceramah, diskusi atau tanya jawab, tugas mandiri, tugas kelompok, serta project-based learning. Selanjutnya adalah asesmen. Untuk penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah mineral optik dan petrografi mengacu pada penilaian acuan patokan dari rentang nilai dalam aturan akademik Universitas Syah Kuala, di mana nilai A diperoleh apabila mahasiswa mendapat bobot angka lebih dari 87 dan mahasiswa dianggap tidak lulus atau mendapat nilai E apabila mendapat nilai kurang dari bobot 41. Berikut ini adalah komponen penilaian yang dilaksanakan pada mata kuliah mineral optik dan petrografi, di mana terdiri dari tugas sebanyak 10%, praktikum sebanyak 25%, UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 25%, absensi sebanyak 5%, dan kuis sebanyak 10%, dengan total bobot penilaian yaitu sebanyak 100%. Berikut ini adalah video proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka pada mata kuliah mineral optik dan petrografi. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya. Pada hari ini Ibu akan kasih kuliah ya tentang mata kuliah mineral optik dan petrografi dengan kode mata kuliah TGL 217. Jadi mata kuliah petrografi ini timnya berdua, Ibu sama Bu Lia. Jadi Ibu masuk di awal, Bu Lia nanti masuk setelah UTS. Jadi sebelum kita mulai kayak mana teorinya, tata tertib perkuliahan kita. Nah ini dispensasi keterlambatan 15 menit ya. Lebih dari itu jangan masuk kecuali ada alasan, misalnya sakit, banyak bocor gitu ya. Tolong kasih tahu ke komtingnya. Boleh minum tapi nggak boleh makan, sama pakaiannya nggak boleh kaos. Oke. Terus ini untuk kontrak perkuliahan kita ada 6 item. Karena mata kuliah ini 3 SKS, 1 SKS-nya praktikum. Jadi bobot penilaian praktikum 25%, UTS 25, UAS 25, tugasnya 10, kuisnya 10, absen 5%. Nah, untuk kuis itu diadakan di pertemuan misalnya ke-5 atau nanti Bu Lia di pertemuan ke-9. Kuis sifatnya dadakan, tidak dikasih tahu. Jadi intinya apa dilakukan kuis untuk tahu tingkat pemahaman yang sudah diajarkan itu kalian seperti apa. Jangan takut poinnya 10% ya. Jadi nanti bisa ditingkatin di bobot penilaian yang lain. Nah, untuk penilaiannya patokan kita dari rentang USK ya, A87 ke atas, E kurang dari 51. Ibu harapin mata kuliah ini nggak ada yang nilainya nggak lulus ya. Ya, kalau datang tugas, praktikum datang, itu nah, kecuali praktikum nggak datang, tugas nggak dikerjain, ujian. Karena yang kami ajarkan ilmu basic science kita, jadi orang geologi itu harus paham petrografi karena nanti di tugas akhir kalian pakai ini, ya. Ini salah satu referensi yang kita gunain. Ada beberapa sebenarnya, ada 6 tentunya, nggak salah ya. Jadi ini salah satu referensi. Emang rata-rata bahasa Inggris nggak masalah. E-booknya ada, nanti bisa minta e-book kalau yang mau, ya. Nah, untuk materinya ada 16 kali pertemuan. Ibu masuk di awal dari pertemuan ke-1 sampai ke-8. Ya, tentang apa? Yang pertama masuk ini tentang mikroskopnya dulu. Nanti setelah UTS yang dibahas lebih seperti apa penampakan mineral pada batuan. Jadi yang dibahas yang pertama nanti pertemuan kedua, ketiga tentang niko sejajar, pengamatannya seperti apa. Terus pertemuan keempat sama kelima tentang niko bersilang, sama pertemuan ke-6 sama ke-7 tentang konoskop. Jadi pertemuan di minggu awal yang Ibu masuk sekarang itu lebih ke pengenalan tentang mikroskopnya. Ingat, mikroskop yang kita pakai mikroskop polarisasi, bukan mikroskop kayak mata kuliah biologi gitu ya. Kenapa mikroskop polarisasi? Karena mikroskopnya punya namanya analisator. Jadi analisator itu berfungsi memantulkan cahaya. Karena mineral tadi sifatnya transparan, jadi kita bisa tahu jenis mineralnya dari ciri-ciri sifat optiknya. Nanti seperti apa sifat optiknya itu Ibu jelasin. Nah, untuk pendahuluan pertama kita kuliah sekarang, kita harus tahu dulu ya apa itu mineral. Dari semester 1 kan sekarang semester 3 nih. Semester 1 udah bahas tentang mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen yang bersifat organik, terus terbentuk secara alami, di mana dia memiliki sistem kristal. Walaupun di dunia lebih dari ribuan jenis mineral, contohnya ya, kebetulan nampaknya bagus kan, tapi tidak ada mineral yang punya sifat optik yang sama. Walaupun warnanya sama, tapi dia nggak mungkin punya gelap yang sama, nggak mungkin punya sifat kimia yang sama, tidak mungkin punya belahan yang sama, ya. Nah, itu yang kita amati di bawah mikroskop untuk detailnya. Kenapa Bu kok kita belajar mineral pakai mikroskop? Kenapa nggak cuma megaskopis gitu kan? Kan sering timbul pertanyaan kayak gitu. Kegunaannya kalau kita lihat mikroskop nanti kita tahu asal usul batuan itu terbentuk secara detail. Karena kalau dipakai mikroskop kan nampak jelas
Kalau di pengamatan biasa kadang kalau terlalu kecil, walaupun pakai kaca pembesar, nggak akan ketahuan, ya. Nah, ini cara kita tahu mineral. Pertama dari sifat fisik, yang kedua dari kimia, dan yang ketiga dari difraksi sinaptik. Kalau mineral optik itu apa? Ada yang tahu? Mineral optik apa? Kan tadi kan kita udah bahas tentang mineral. Sekarang mineral optik. Jadi kalau tiba-tiba ibu tanya pas quiz, apa itu mineral? Apa itu mineral optik? Apa itu petrografi? Atau apa itu bedanya petrologi sama petrografi? Maya apa, Man? Kalau petrografi itu belajar cabang ilmu dari petrologi yang belajar tentang klasifikasi dan identifikasi batuan melalui saingan tipis batuan di bawah mikroskop. Tapi kalau bedanya sama petrologi apa? Petrologi itu lebih belajar secara makronya, kalau petrografi lebih secara mikronya. Oke, benar. Jadi kan petrografi pengamatan di bawah alat bantu mikroskop. Petrologi kita melihatnya di pengamatan langsung. Nah, kadang-kadang di pengamatan langsung ini mineral nggak bisa terlihat, tapi di bawah pengamatan mikroskop mineral bisa terlihat, ya. Nah, ini dia mineral optik, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mineral yang terkandung pada batuan. Bu, fungsinya apa? Nanti ketika kita bekerja, apalagi bekerja di eksplorasi mineral, kepake nih. Karena kita bahas masalah mineral. Orang cari emas kan nggak mungkin di atas permukaan tuh tersikap emas. Tapi mineral kunci di kehadiran emas, misalnya pirit, kalkopirit. Itu bedanya kayak mana pirit sama kalkopirit? Nah, dilihat dari sifat optiknya, ya. Terus lagi, nah tujuannya ini belajarnya nih untuk mengetahui cara menentukan sifat optik mineral serta mengenal mineral secara mikroskop. Kita nampak nih mineralnya. Jadi nanti kita akan melihat ini nama mineralnya apa ya yang warna hijau. Warna mineral yang coklat itu apa ya? Nah, itu kita bahas setelah UTS. Waktu masuk petrografi batuan beku, sedimen plastik non plastik maupun metamorf. Yang pertama yang harus kalian ingat itu reaksi Bowen. Reaksi Bowen apa? Berarti mineral utama pembentuk batuan. Itu paling mudah. Jadi itu dulu yang pertama kita kuasai, ya. Nah, untuk petrografi tadi udah Maya ceritain. Petrografi cabang ilmu petrologi yang mempelajari kenampakan mineral dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Kalau petrologi pengamatan langsung, nggak perlu mikroskop, ya. Contoh lagi, nah makanya nanti tujuan akhirnya apa? Kita memberikan mengelompokkan batuan dengan sendirinya, sehingga kita bisa tahu petrogenesa. Petrogenesa apa itu? Asal usul batuan, ya. Nah, ini diagram akhirnya. Jadi mata kuliah petrografi kebetulan di Musiah, ya. Petromineralogi sama petrografi kan disatuin sama optik mineral. Ada beberapa kampus mereka buat mata kuliah tersendiri, ya nggak masalah, karena ujung-ujungnya mereka ini saling berkesinambungan. Jadi kalau nggak paham metrologi, sulit petrografinya, ya kan? Karena di petrologi kita harus tahu dulu yang mana batuan beku, yang mana batuan sedimen, kan? Yang mana batuan metamorf. Kalau di petrografi kita lebih detail lagi. Kayak mana bu detailnya? Batuannya kan dasit apa andesit, ya. Di petrografi itu jelas, karena komponen kehadiran mineral kuarsa, piroksin misalnya. Mungkin kalau di petrologi nggak begitu kelihatan. Secara prinsip kan kalau batuan beku cuma bisa bedain misalnya batuan beku asam, batuan beku basah. Apa beda batuan beku asam sama batuan beku basah? Ada yang tahu? Kandungan mineral. Apa? Kandungan mineral. Kandungan mineral. Kalau batuan beku basah kayak mana? Batuan beku basah umumnya diisi oleh mineral-mineral seperti olivin, dan Itu kalau dia basah. asam. Kalau dia asam? Asam kalau mungkin dikuasai atau dominan dengan mineral-mineral seperti kuarsa, kalsit. Nah, benar. Jadi kan kalian harus paham reaksi Bowen, ya. Jadi kenapa nanti ketika ibu masuk bagian petrografi batuan beku, ibu nggak tanya lagi kalian ciri-cirinya. Jadi kalian udah paham. Kalau batuan beku asam, warnanya cerah. Kenapa cerah? Komponen mineralnya kuarsa, pagioklas, ortoklas. Itu tidak dijumpai pada mineral basah.
Basah penampakan batuannya gelap, nggak hitam semua juga, ada warna hijau kan. Namanya mineral satu sama yang satu berkumpul menjadi satu kan warnanya akan menjadi gelap. Kenapa gelap? Mineral olivin, piroksin gitu kan. Kenapa di dalam olivin piroksin itu mengandung Fe, Mg, tapi nggak ada pada asam tadi. Makanya ketika kita eksplorasi, ini kan udah kalian lama-kelamaan kan ada yang bekerja di tambang emas, ada yang bekerja di nikel, kan harus paham mencari nikel itu ada di batuan hukum mana ya, mencari emas ada di batuan apa. Jangan sampai salah mencari batuan, karena di dalam batuan itu mineralnya, yang kita ambil kan mineralnya nanti ya, contoh kayak gitu. Nah, syaratnya mineral optik kita butuh mikroskop. Nah, ini mikroskop yang kita pakai namanya polarisasi. Dia memiliki cahaya yang dipantulkan dari bawah ini, cahayanya ya nanti masuk melewati meja putarnya dengan alat bantu sayatan tipis batuan. Syaratnya 0,03 mm, nggak bisa terlalu tebal dan nggak bisa terlalu tipis. Mineral ini ketika dia tembus cahaya, ya, disseksion ini ketika dia tembus cahaya mengeluarkan warna, mengeluarkan sifat optik. Karena itulah, ini contohnya mineralnya misalnya ya, ini, ya kan, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya hijau. Walaupun warnanya sama, tapi mereka nggak bikin sama. Makanya tujuan kita belajar untuk identifikasi mineral, menentukan tipe batuan, batuannya apa, batuan beku, batuan sedimen atau batuan metamorf. Terus sejarahnya kayak mana, sama alterasi. Biasanya mineral ekonomis yang ada logam segala macam pasti hubungannya sama alterasi. Nah, sejarah itu apa Bu? Dari ukuran butirannya, bentuknya itu kita bisa tahu bagaimana batuan itu terbentuk secara cepat atau secara lama. Ini yang kita lihat. Nah, kan sifat optik mineral, mineral punya dua sifat. Apa Torik? Mineral itu sifatnya? Dari warna absorpsinya, Terus? dari relief bisa, Terus? dari dari Mineral tuh punya dua sifat. Ada yang transparan sama yang opak. Apa bedanya transparan sama opak? Ini ulang terus nih. kalau transparan dia tembus cahaya, kalau opak dia tidak tembus cahaya. Kenapa opak tidak tembus cahaya? Karena dia warna bening. Transparan bening. Kalau ketika dia tembus cahaya masuk kan. Kalau opak dia gelap, nggak bisa. Nah, pada sifat yang transparan inilah pengamatan spektrografi dilakukan. Nikel sejajar sama nikel bersilang. Nggak boleh lupa. Karena nanti pas tugas akhir ini ditanya terus. Ya. Jadi kalau lupa nanti buka lagi buku kris semester 1, petrologi semester 2. Karena di petrografi kita langsung berbicara mineralnya. Ini kan masih di awal nih pendahuluan. Jadi ini rangkumannya, nanti ujung-ujungnya kita paham seperti apa nama mineral. Di mikroskop polarisasi ada dua pengamatan, nikel sejajar sama nikel bersilang. Ibu ulang lagi, nikel sejajar yang diamati warna, paleokrisme, belahan pecahan, ukuran butir sama relief. Bedanya belahan sama pecahan. Ini mineral. Contoh pagiaplas. Jadi nggak semua mineral punya belahan ya. Dan nggak semua mineral punya pecahan. Pagioplas dia punya belahan, kan? Terus mineral piroksin banyaknya pecahan. Pecahan kayak mana? Dia ada retakan-retakan di dalam mineralnya. Ini yang bedain. Nah, terus apa Bu? Kalau paleokrisme sudut kegelapan. Ketika mineral itu 10 derajat, 0 derajat misalnya ya, warnanya terang. Dia akan mengalami perubahan warna. Misalnya perubahan warna di 10 derajat. Di sini misalnya kan warnanya menjadi abu-abu misalnya. Ini namanya paleokrisme. Kalau kegelapan atau sudut pemadaman beda lagi. Mineral itu warnanya hitam. Ya, warnanya hitam. Nah, hitam tadi nanti misalnya awalnya dia terang, ketika dia 10 derajat misalnya atau 5 derajat
menjadi gelap. Nah, ini namanya sudut pemadaman. Kalau paleokrisme, perubahan warna mineral. Bisa bedain ya, pemadaman sama paleokrisme. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Minggu depan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.